Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,45% ke angka 6.931. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini secara tren masih uptrend dan laba bersih semester satunya masih naik 27% dan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester satunya meningkat 200% lebih, tapi saat ini terlihat masih kesulitan untuk break resisten kuatnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Masihkah layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam hari ini masih turun 0,62% ke angka 27.925. Bisa kita lihat di grafik, walaupun saat ini masih bergerak turun, secara tren Gudang Garam masih oke trennya. Karena bisa kita lihat sampai saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50 di sekitar harga 27.725. Dan secara resisten bisa kita lihat memang masih ada resisten kuat di harga 28.500 yang sampai beberapa bulan terakhir ini masih kesulitan ditembus saham Gudang Garam. Sehingga cara tren saat ini Gudang Garam trennya mulai bergerak sideways. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat pada saat awal break garis EMA 50 150, saat ini Gudang Garam masih sangat layak untuk di hold walaupun hari ini masih bergerak turun. Dan jika kita baca pemberitaannya, laba Gudang Garam masih melesat 200% lebih pada akhir semester 1 ini. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak turun, tidak terlihat ada distribusi maupun akumulasi, dan asing memang hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita pantau 2 minggu terakhir ini sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk Gudang Garam, apabila teman-teman masih punya, masih bisa hold. Apabila teman-teman saat ini baru mau pantau, misalnya Gudang Garam masih menarik coba dipantau. Tapi untuk entry sebaiknya coba tunggu Gudang Garam turun kembali mengetes garis EMA 50. Karena beberapa kali bisa kita lihat Gudang Garam mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila kita tunggu di garis EMA 50 terlihat Gudang Garam masih kuat bertahan, menurut saya masih layak untuk coba di entry. Bisa swing trade dengan target jangka pendek di 28.500 atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 30.000 yang merupakan resisten lebih kuat untuk saham Gudang Garam. Tapi secara tren saat ini Gudang Garam masih oke trennya. Dan sekarang coba kita lihat temannya HMSP. Secara tren tidak sebagus Gudang Garam, bisa kita lihat saat ini sudah berada di bawah kedua garis EMA. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal break dan sampai saat ini masih melanjutkan penurunan. Dari HMSP hari ini memang ditutup bertahan di 910, tapi jika kita lihat sekarang sudah dekat dengan support di sekitar 880, sedangkan resisten saat ini di sekitar 950. Dan jika kita lihat garis EMA 50 di harga 975 dan garis EMA 150 di harga 950 yang saat ini masih berupa resisten. Dan garis MACD pun untuk HMSP bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak bergerak naik dan turun, HMSP masih terus ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga masih terus distribusi sama HMSP ini. Jadi untuk HMSP apabila teman-teman masih punya saham ini dan belum cut loss saat ini, apabila masih mau hold, masih bisa coba hold selama masih kuat di 880. Tapi apabila support ini juga terlewati, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss karena HMSP akan melanjutkan downtrendnya menuju support berikutnya di harga 800. Karena ingat secara trend ini masih belum oke. Sedangkan untuk saham WIM saya tidak bahas lagi karena saham WIM sudah naik sangat tinggi dan secara trend juga memang saat ini masih bergerak sangat uptrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.
Sekarang kita coba lihat saham INKP yang secara tren juga saat ini masih bagus, masih uptrend. Sempat terkoreksi karena gagal naik melewati 9.500, tapi bisa kita lihat pada saat turun mengatas 8.800 mulai bertahan atau mulai bisa rebound, dan saat ini kembali naik mencoba untuk menembus resisten di sekitar 9.100. Jadi secara tren saat ini juga masih uptrend, dan bisa kita lihat garis MA50 pun telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini juga terlihat mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat satu minggu ini masih masuk akumulasi saham INKP. Jadi INKP saya lihat masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih sangat uptrend. Dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju atau mengetes resisten di sekitar 9.500. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 9.750. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar support 8.800 yang beberapa kali masih kuat menahan penurunan dari saham INKP. Sekarang kita coba lihat saudaranya yaitu saham Tekim yang hari ini juga masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Dan jika kita lihat secara tren juga saat ini Tekim mulai membaik trennya walaupun tidak se-uptrend INKP. Tapi Tekim saat ini juga sudah mulai bangkit dari downtrendnya dan sudah naik di atas garis MA50 150. Cuma untuk garis MA50 saat ini belum berpotongan dengan garis MA 150. Tapi garis MA 150 saat ini di sekitar harga 6.625 sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Tekim. Jadi memang saat ini Tekim belum sempat naik mengetes resisten kuat di 7.000, baru di sekitar 6.900 Tekim sudah mulai melemah. Tapi bisa kita lihat pada saat turun kembali mengetes garis EMA 150, Tekim masih bisa bertahan. Jadi secara tren juga Tekim saat ini masih bisa di hold, walaupun secara teknikal tidak sebagus INKP. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi hari ini, dan asing hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Tapi bisa kita lihat bedanya, INKP asing terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar, Tekim baru hari ini akumulasi, sedangkan 4 hari sebelumnya asing masih distribusi. Dan untuk Tekim walaupun hari ini terlihat ada akumulasinya juga tidak besar. Jadi apabila teman-teman sudah mendapat saham INKP, Tekim menurut saya sebaiknya tidak terlalu fokus. Tapi apabila teman-teman saat ini menganggap INKP sudah naik lumayan tinggi, ingin coba pantau saham Tekim, apabila mau entry menurut saya tetap paling aman coba tunggu kembali sekitar 6.600 sampai 6.625. Apabila teman-teman mau coba entry, bisa hold terus saja selama harga 6.600 tidak terlewati, dengan target jangka pendek di 7.000 atau target lebih jauh lagi di sekitar 7.500 sampai 7.600 selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.